Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan, penyertaan, pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Bahkan di pada pagi hari ini kami masih bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena usaha kami, tapi karena Engkau sangat mengasihi kami. Sehingga di pada pagi hari ini Engkau masih berikan kami bernapas untuk menikmati cuaca yang indah ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada firman-firman kebenaran. Jika kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari lakukan taat dan setia seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita Lukas 21 mulai ayat 7. Judulnya Permulaan Penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Jadi Bapak Saudaraku, kita diajarkan Tuhan Yesus harus waspada, harus berhati-hati. Dan jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tentu kita harus waspada. Jika kita mengikuti aturan-aturan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita percayai, tentu seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, itu belum tentu adalah aturan-aturan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, makanya sini tadi ayat 7 mengatakan kepada kita, murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melihat aturan-aturan manusia yang tidak seturut dengan Alkitab, jadi janganlah kita ikuti dia. Itu menurut firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak saat ini mengaku-mengaku akulah dia. Mengaku-mengaku inilah jalan. Mengaku-ngaku inilah jalan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, setan saat ini lagi gencar-gencarnya untuk menangkap
supaya kita bersama-sama dia dibakar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak saat ini singa berbulu domba. Jadi makanya kita harus kembali kepada Alkitab. Karena semuanya yang percaya kepada Tuhan adalah dasarnya Alkitab. Jika kita mengatakan kebenaran firman Tuhan jika tidak dasarnya Alkitab, berarti itu kebenaran diri sendiri. Jadi orang Kristen itu harus kembali kepada Alkitab. Kembali harus dengan petunjuk. Apa petunjuk dalam Alkitab? Karena itulah pedoman kita, itulah pegang kita, itulah dasarnya kita mengenal Tuhan. Karena satupun kita ini yang hidup ini tidak jumpa langsung dengan Tuhan. Tidak bisa berkata-kata langsung dengan Tuhan. Hanya kita dari Alkitab. Dasarnya kita mengerti firman Tuhan adalah Alkitab. Dasarnya kita mengerti ada neraka, ada surga adalah dari Alkitab. Dasarnya kita bahwa kita mengenal Tuhan atau tidak itu adalah dari Alkitab. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada laptop. Kembali kepada Alkitab. Karena itulah jalan-jalan kebenaran. Dimanapun kita pada saat ini duduk, di gereja manapun kita saat ini, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah apakah kita itu berjalan seturut dengan Alkitab. Apakah kita itu dasarnya Alkitab? Apakah kita tunduk kepada aturan-aturan Tuhan Yesus? Jika kita hanya mendengar saja. Jelas di Alkitab mengatakan pas zaman Yohanes Pembaptis firman diserongkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena firman itu telah diserongkan sehingga kita menganggap ini adalah kebenaran. Sehingga kita menganggap yang kita pegang saat ini adalah jalan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kuncinya adalah Alkitab. Dimanapun posisi kita saat ini, jika kita dasarnya Alkitab, itulah jalan keselamatan. Jadi kita tidak cukup hanya mendengar saja. Kita tidak cukup hanya ngumpul saja. Kita tidak hanya cukup ke gereja saja. Kita tidak hanya cukup menjadi anggota gereja saja, tapi kita adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang berat. Mendapatkan kehidupan yang kekal itu sangatlah berat. Tidaklah sama seperti manusia mengatakan asal percaya saja, kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, jika demikian tidaklah Tuhan Yesus mengatakan banyak orang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jika demikian Bapak Saudaraku, jadi makanya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Jadi tidaklah hanya kita berseru saja, kita sudah pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan mengatakan di Matius 7 mengatakan ayat 20, dia mengatakan di situ, bahkan katanya hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi itu semua Bapak Saudaraku harus kita dasarnya adalah Alkitab, supaya kita ini jangan nanti kata Tuhan, hanyalah aku tidak kenal kamu. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, kita melihat ayat 9 mengatakan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi di sini katanya Bapak Saudaraku, akan datang bencana, gempa bumi, seru berderu,
bahkan kelaparan dan sebagainya akan datang. Itu tanda-tanda, tapi itu belumlah kesudahannya. Jadi ini sekarang kita melihat Bapak Saudaraku, bahkan kita melihat tanda-tanda begitu luar biasa. Saat ini banyak orang yang menderita. Ekonomi sudah makin susah. Bahkan kita melihat di sana banjir sana, bahkan juga kita lihat gempa bumi di sana di sini, bahkan juga kita melihat peperangan di sana sini. Jadi itu sudah genap menurut Alkitab. Yang tertulis di dalam Alkitab hampir genap. Jadi ini semua saudaraku, kuncinya kita. Jangan kita menganggap itu bencana itu adalah biasa-biasa saja. Jangan kita menganggap itu gempa bumi itu adalah biasa-biasa saja. Itu teguran bagi kita, supaya kita kembali kepada firman-firman kebenaran, supaya kita itu kembali kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan lagi kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, karena Tuhan, jika Tuhan tidak inginkan, semua itu akan hanyut. Itu semuanya akan lenyap jika Tuhan tidak kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu adalah dasarnya firman kebenaran. Ayat 10 mengatakan kepada kita, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat di sini tadi katanya tadi kepada kita jelas, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat bagaimana COVID sudah merenggut banyak jiwa-jiwa. Itulah katanya penyakit sampar. Bahkan kita melihat tadi gempa bumi dahsyat di mana-mana. Bahkan kita melihat tadi banyak orang kelaparan. Jadi ini semua saudaraku sudah kita lihat di depan mata kita. Jadi ini semuanya bukanlah hanya bencana alam, bukanlah hanya ini biasa-biasa saja, tapi ini adalah luar biasa. Bahkan dunia melanda adalah COVID. Itulah tadi katanya penyakit sampar seturut Alkitab tuliskan. Jadi kita melihat gempa bumi dahsyat di mana-mana. Bahkan kita melihat tadi banyak orang kelaparan. Jadi ini tanda-tanda yang berikan Tuhan kepada kita supaya kita waspada, supaya kita itu siap-siap, supaya kita itu mengerti siapa sebenarnya kita. Bahkan kita ini kemanakah perjalanan kita, kemanakah tujuan arah jalan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan memberi petunjuk supaya kita waspada. Jadi ayat 12 mengatakannya kepada kita, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Jadi Bapak Saudaraku, siap-siap. Siap-siaplah yang taat setia menjalankan kebenaran firman Tuhan. Akan ada siksaan, bahkan ditangkap, disiksa. Tapi janganlah khawatir, karena Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mati hidup adalah dalam Yesus. Jadi pedoman kita hanya itu. Mati adalah keuntungan, hidup memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi itulah pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan saat ini, sehingga juga kita melihat Rasul Paulus begitu gigih untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Padahal kita melihat secara daging apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita
sehingga dia mati-matian pergi ke sana menginjil, melayani dan sebagainya. Padahal keluarganya hanya tidak ada, istrinya, anaknya tidak ada. Tapi itu karena dia merasakan bagaimana Tuhan itu luar biasanya, bagaimana nanti akhir hidupnya. Itu yang dia pikirkan sehingga dia membagi firman-firman kebenaran, menginjil sana sini untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena dia tidak mau sendiri saja untuk selamat, tapi dia mau semua umat manusia selamat. Dari itu Rasul Paulus gencar-gencar untuk memberitakan firman Tuhan, walaupun dia perjarakan, walaupun ditangkap, walaupun dihina, walaupun diejek, walaupun diolok, walaupun dia tersiksa, itu dia tetap kokoh. Karena apa? Karena visinya bukanlah dunia, tapi visinya adalah kerajaan surga. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah gampang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tidaklah sama seperti apa perkataan-perkataan manusia. Hanya cukup percaya saja. Cukup kamu ke Kristen. Ya memang secara organisasi bisalah kita itu mengatakan jika kita Kristen pasti ada menanggung jawabi. Bahkan nanti ketika kita meninggal pasti ada yang meliturgikan. Bahkan nanti hamba Tuhan mengatakan tubuhnya kembali kepada debu karena dia diciptakan dari debu. Rohnya kembali kepada Bapa. Sehingga manusia semuanya nyaman, tenang. Karena apa? Karena hamba Tuhan mengatakan walaupun apa saja pekerjaan orang yang telah dipanggil telah mati itu, hamba Tuhan mengatakan dia pulang kepada Bapa. Walaupun penjahat, walaupun pemabuk, walaupun narkobaan, walaupun mungkin segala kejahatan dilakukannya, tapi jika dia Kristen, di hamba Tuhan mengatakan dia sudah kembali kepada Bapa. Dagingnya, tubuhnya kembali kepada debu, karena tubuhnya diciptakan dari debu. Sehingga manusia semuanya enjoy, nyaman, menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita selidiki, jika kita kembali kepada Alkitab yang kita percayai, tentu tidaklah sedemikian gampang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tapi kita harus taat dan setia melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Karena dia begitu luar biasa, begitu dia sayangnya kepada kita, sehingga dia rela, dia disiksa, dihina, dicambuk, bahkan disalibkan sampai darah tetes terakhir untuk memperjuangkan umat manusia, supaya manusia satu pun tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tapi namun begitu Bapak Saudaraku, kita tidak menghargainya, kita tidak mengindahkannya, kita tidak mau melakukannya, kita tidak mau taat apa yang dilakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang sudah dari begitulah dari awalnya. Dari Adam dan Hawa kita melihat manusia sudah keras kepala, tidak mau taat kepada Tuhan. Jadi itu tidak heran Bapak Saudaraku, tergantung saat ini kita, bagaimana kita menyikapinya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang kita mengatakan kita ini adalah Kristen, pengikut Kristus. Jika kita mengatakan kita ini Kristen, pengikut Kristus, apakah kita sudah mengikut Kristus? Jadi itu jadi pertanyaan Bapak Saudaraku. Jangan kita mengatakan saya ini Kristen, saya ini anak Tuhan, tapi kita tidak mau taat kepada firman yang difirmankannya kepada kita. Tuhan itu begitu luar biasa. Segala cara dia lakukan supaya kita paham jalan-jalannya Tuhan. Segala perumpamaan dia lakukan supaya kita tanggap dan mengerti, sehingga kita selamat. Tapi namun begitu Bapak Saudaraku, membaca suratnya saja kita tidak ada waktu. Kita sibuk akan dunia ini, kita sibuk akan
hal-hal tentang dunia ini, sehingga kita lupa akan apa yang kita bawa untuk mengejar-ngejar yang kita tinggalkan. Semuanya itu akan kita tinggalkan, Bapak Saudaraku. Mungkin pun rumah kita 100, mungkin pun kebun sawit kita beribu hektar, mungkin pun rumah kontrakan kita beratus-ratus, tapi semuanya itu akan berakhir. Semuanya itu akan hancur lebur. Semuanya itu akan habis, lenyap. Karena dunia ini akan lenyap beserta isinya. Jadi untuk apa itu semuanya, saudaraku? Gara-gara kita memperjuangkan itu semuanya, jiwa kita juga dibakar selama-lamanya. Jadi manusia kadang-kadang tidak menyadarinya, sehingga dia menggali untuk yang ditinggalkan. Tapi yang dibawa tidak peduli, itu urusan Tuhan, dia mengatakan. Sehingga dia tidak akan peduli bagaimana tentang jiwanya. Padahal jika Tuhan mencabut jiwa nyawa kita ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita tidak menghiraukan nyawa kita ini, pemberian Tuhan ini. Tidak pernah kita beri makan rohani kita. Tapi kita mengejar terus untuk kita tinggalkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Cukuplah yang tertulis kita taati. Jangan kita mengatakan ini belum cukup. Karena kalau ditulis semua ini di dalam Alkitab ini, nggak bisa kita bawa lagi. Mungkin tebalnya luar biasa, nggak bisa kita bawa lagi. Tapi ini yang penting-pentingnya saja kita mengatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berarti kitalah Tuhan itu. Karena apa? Karena kita menganggap Alkitab itu belum sempurna. Kita menganggap firman Tuhan itu masih kurang, sehingga kita tambah-tambahi, sehingga kita kurang-kurangi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita jangkau yang tidak terjangkau. Cukuplah yang tertulis kita mempertanggungjawabkan. Jadi jangan kita lagi tambah-tambahi, jangan kita bumbu-bumbui lagi. Karena sajian yang berikan Tuhan kepada kita sudah nikmat, sudah pas rasanya. Jadi jangan kita bumbu-bumbui lagi. Jika kita bumbu-bumbui lagi, nanti akan namanya nano-nano. Tidak lagi bisa kita makan. Kenapa? Karena sajian Tuhan itu sudah oke punya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena pikiran kita, karena logika kita, karena akal kita, sehingga kita menganggap firman Tuhan itu kecil. Sehingga kita menganggap firman Tuhan itu sepele. Kenapa? Karena kita tidak mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tidak mau taat dan setia membuka hati untuk menerima firman-firman kebenaran. Sehingga kita tidak taat dan setia. Karena apa? Karena kita menganggap Alkitab itu tidak benar. Karena apa? Karena kita menganggap isi Alkitab itu adalah tulisan-tulisan manusia. Manusia yang menciptakannya. Bukan kita merasa itu karena roh Tuhan yang bekerja. Jadi jika kita berpikir sedemikian rupa, Bapak Saudaraku, kemana kita? Apa yang harus kita ikutkan? Makanya Bapak Saudaraku, kita membaca firman Tuhan itu harus kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itu akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang tidak tertulis. Karena apa? Karena Tuhan itu akan memberikan pengertian firman kebenaran ini. Jika tidak ada Roh Kudus yang mengajari, tidak akan kita mengerti. Kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena yang berpikir adalah logika kita, yang berpikir adalah pikiran kita. Itu tidak nyambung. Karena apa? Karena firman Tuhan tidaklah logika, tidak masuk akal dengan pikiran kita. Kita lihat bagaimana dengan 5 keping roti, dengan 2 ekor ikan bisa makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 keranjang lagi. Itu kan tidak masuk di akal.
Dari mana itu kamusnya? Dari mana itu jalannya? Tapi itulah firman Tuhan. Tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Karena apa? Karena otak kita hanya segepok. Tidak bisa kita pikirkan hal-hal itu. Jadi cukuplah yang tertulis kita lakukan. Taat dan setia, Tuhan akan berkarya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena yang berpikir adalah pikiran kita, itulah membuat kita menjadi kita tidak yakin. Kita tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kita mengatakan, boro-boro kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia bolehlah, dia tidak punya istri, tidak punya anak. Dia hanya pergi sana sini saja. Aku ada yang harus saya pertanggungjawabkan. Istri saya, anak saya, cucu saya. Itu adalah alasan-alasan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan itu membuat alasan kita. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Jika kita tidak diberikan itu, tentu juga kita mengeluh. Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau tidak memberikan saya anak? Kenapa Kau tidak bisa saya memberikan harta? Kita juga mengeluh. Tapi jika Tuhan berikan itu, kita juga ada alasan. Jadi alasan itu tidaklah membuahkan kebenaran. Tapi taat dan setialah yang mendapatkan kebenaran. Jadi kita melihat bagaimana Bapak kita Abraham. Jadi kita harus contoh ke situ karena itulah Bapak orang percaya. Jadi Bapak Abraham itu taat dan setia. Dia apa saja kata Tuhan, firman Tuhan dia lakukan. Dia tidak pikir apa itu risikonya. Dia tidak pikir itu apa akibatnya, tapi dia taat, setia. Jadi Bapak Saudaraku, kita saat ini sudah begitu luar biasa. Alkitab segala bahasa ada. Luar biasa. Kita bisa mengerti. Jika kita tidak mengerti bahasa Indonesia, bahasa Karo juga ada. Bahasa Batak juga ada. Bahasa Jawa juga ada. Bahasa segala suku ada. Jadi tinggal kita. Bagaimana kita menanggapinya. Jadi tidak ada alasan lagi saya tidak mengerti. Karena sudah dibuat segala bahasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika ada alasan itu memang segala macam ada alasan. Jika kita memang tidak ada membuka hati, kalau alasan itu banyak. Jadi ayat 13 mengatakan, hai, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Jadi sini jangan kita pikirkan lebih dahulu bagaimana ini Tuhan ini. Saya dibuat begini, saya begini. Apanya tujuan Tuhan ini? Dia seperti juga sama seperti Bapak kita, Bapak Abraham, dia tidak pikirkan. Tapi dia percaya saja. Tidak pikirkan itu apa. Bahkan juga katakannya, kita melihat Bapak Abraham menunggu anak begitu lama. Bahkan juga anaknya cuma satu. Bahkan kita melihat Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu itu menjadi korban bakaran. Wah, bagaimana pusingnya Bapak Abraham jika seperti pikiran kita saat ini. Cuma satu-satunya anaknya dipersembahkan juga, disembelih untuk korban bakaran. Wah, Tuhan ini tidak benar lagi nih. Itu jika terjadi kepada kita. Tapi itulah dia Bapak Saudaraku. Yakin dan tidak yakin itulah dia. Sanggup atau tidak sanggup itulah dia. Jadi kebenaran firman Tuhan ini tidak gampang. Tidak gampang seperti manusia hayalkan saat ini. Makanya manusia saat ini tenang-tenang saja, enjoy saja. Tidak mau berpikirkan, tidak ada mau perubahan, tidak ada pertobatan. Begitu dia menerima Yesus menjadi juru selamat pribadinya, dia datang ke gereja, menganggap ada sudah bertobat. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukanlah itu dulunya jadi pembunuh, jadi dulunya narkoba, menjadi bertobat, tidak lagi pembunuh, tidak lagi menghisap narkoba. Bukan itu pertobatan. Itu pertobatan secara dunia. Dulunya dia jahat menjadi baik.
itu pertobatan dunia. Pertobatan seturut dengan kehendak Tuhan adalah bertobat mau melakukan firman kebenaran. Taat dan setia, itu pertobatan. Bukan pertobatan jahat menjadi baik. Itu adalah pertobatan dunia. Belum tentu baik menurut Tuhan. Baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi ini harus kita mengerti. Jangan kita mengatakan, oh si anu sudah bertobat. Dulu itu main-main perempuan, dulu dia main mabuk-mabuk, dulu dia itu narkoba. Ternyata sekarang ini sudah baik dia. Tapi belum tentu. Jika belum menerima Yesus menjadi juru selamat pribadinya, taat dan setia, itu dalam Tuhan belum bertobat. Itu adalah pertobatan dunia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini memang sangatlah sukar kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena memang kita melihat di sini, kita melihat bagaimana tantangan yang harus dihadapi anak-anaknya. Di sini kita melihat, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi ini tidak gampang Bapak Saudaraku. Tidaklah gampang. Kamu akan dibunuh, kamu akan diejek, kamu akan diolok, kamu akan dibenci semua orang karena namaku, itu kata Tuhan Yesus. Tidak ada manusia mau melakukan seperti itu, saudaraku. Manusia ingin enjoy, manusia ingin senang-senang saja, manusia ingin rileks, mencari kepuasan. Itu namanya manusia. Makanya manusia dapat satu mau dua, udah dapat dua mau tiga, udah dapat tiga ingin empat, dan seterusnya. Itu adalah manusia. Tidak pernah mengucap syukur apa yang ada, yang dia terima saat ini. Sehingga Tuhan dipersalahkan. Tuhan, saya rajin kok ke gereja, saya rajin kok melakukan kegiatan-kegiatan agama, tapi kok aku seperti ini. Tapi temanku itu tidak rajin, dia itu tidak pernah ke gereja, tapi dia engkau berkati. Ini sering kita terbenak dalam hati kita. Berarti Tuhan itu tidak benar. Berarti Tuhan itu tidak adil. Karena apa? Karena kita berpikir dengan pikiran kita. Orang-orang jahat kok bisa dia kaya raya. Bahkan juga kita melihat dia